Oke, selamat datang di channel Cara Gue. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, saya rasa, walaupun tanpa telur istimewanya. Yaitu saya panggil Mas kali ini, Mas Herudin, sarjana hukum, magister hukum juga beliau ini. Dan sekarang saya rasa beliau merupakan salah satu pengacara papan atas lah di Jakarta. Selamat malam Mas Herudin. Selamat malam. Oke Mas, ini kan saya mau tanya sebenarnya, terkait dengan suka duka jadi pengacara mungkin ya, dan saya rasa penting untuk Mas Herudin jelaskan di kesempatan kali ini. Itu sejak kapan Mas jadi pengacara? Saya persis jadi pengacara sejak 5-6 tahun yang lalu, tepatnya 2015. Wow, lalu kenapa minat jadi pengacara Mas? Bukannya lebih baik jadi PNS atau misalnya pegawai perusahaan begitu? Itu sebenarnya pertanyaan yang menarik dan pertanyaan yang paling sering dilontarkan oleh Netizen. pengacara ataupun netizen. Oke. Karena apa? Pertanyaan tersebut kita tahu profesi lawyer itu seperti gunung es. Oh. Nah, Mas Alam tahu kan gunung es seperti apa? Oke ya. Lalu? Ya kan? Nah, sebenarnya yang benar-benar sukses itu cuma segelintir orang. Banyak juga yang gagal sebagai lawyer. Berarti seleksi alam ya? Seleksi alam. Oke. Nah, terus kenapa kok milih jadi pengacara? Kenapa nggak misalnya tukang bangun? Apa? Misalnya PNS atau lain sebagainya? Pekerjaan tetap. Iya, kan? pekerjaan tetap yang ada SK-nya bisa digadaikan. Ya, inilah menariknya sebagai lawyer. Oke. Banyak pada awal-awal menjadi lawyer itu banyak yang putus asa dan beralih profesi ke pekerjaan lain. Misalnya kerja di perusahaan ataupun memilih menjadi PNS. Nah, lawyer itu tantangannya besar sebenarnya. Dan kecenderungan masyarakat menilai lawyer itu dikatakan sukses ketika mempunyai finansial yang banyak. Banyak perkara, menangani perkara besar. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, jadi apa sih sebenarnya yang membuat Mas Herudin ini tertarik? Wah, ini saya lulus kuliah misalnya, saya mau jadi pengacara misalnya begitu. Nah, itu apa yang melatar belakangi? Apakah misalnya ikut-ikutan atau apa begitu? Jadi latar belakangnya gini, Mas Alung. Siap. Kita tahu dalam konteks kehidupan ini selalu mempunyai nilai-nilai dalam hidup, aturan, asas apa? Prinsip. Aturan atau apa istilahnya ya? Norma-norma. Oke. Dan itu selalu ada dalam konteks berkehidupan, terutama dalam masyarakat. Dan kita dalam melakukan sesuatu selalu bicara aturan, selalu bicara aturan main, rule of the game. Oke. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk menjadi pengacara. Tentu tujuan utamanya agar masyarakat secara umum mendapatkan akses keadilan. Oke. Oke, jadi itu ya yang melatar belakangnya. Tapi kan pengacara itu kan stigma orang yang salah jadi benar, lalu kemudian yang benar jadi salah. Ah, itu bagaimana menurut Mas Herudin? Apakah demikian atau gimana? Kalau hal tersebut biasanya bicara pengalaman masing-masing atau terkadang mendengar cerita dari orang lain. Oke, tahu? Nah, sedangkan pada prinsip dalam konteks profesi lawyer atau dalam undang-undang disebut advokat, itu tujuannya bagaimana seorang lawyer itu memberi rasa keadilan dalam masyarakat, tentunya dengan bentuk dan dalam bentuk pembelaan. Oke. Baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, litigasi ataupun non litigasi. Oke, siap. Tapi keputusan Mas Herudin jadi pengacara ini apakah didukung sama pihak keluarga atau misalnya ada pro kontra juga? Ya jelas ada pro kontra. Dalam bentuk apa misalnya? Misalnya keluarga yang tidak setuju, misalnya ngapain kamu pengacara begini-begini ya? Tentu kalau orang tua pasti mikirnya
pekerjaan lawyer ini kan dianggap pekerjaan tidak tetap. Oke. Cenderung orang tua itu pengennya anaknya jadi PNS atau sekarang disebut dalam undang-undang ASN itu. ASN. Ya. Tapi sejauh ini nyaman jadi pengacara. Ya alhamdulillah nyaman. Nyamannya dari sisi apanya nyamannya? Finansial atau apa? Tentu salah satunya finansial. Finansial, oke. Walaupun tantangannya juga besar. Besar juga tantangannya. Ya. Sakit hatinya banyak. Betul. Tantangannya seperti apa? Kadang juga lawan dari klien itu menganggap kita musuh. Padahal dalam undang-undang advokat itu, lawyer itu tidak boleh diidentikan dengan kliennya. Oh. Kalau kliennya koruptor, nggak boleh disebut pengacaranya juga koruptor. Gitu. Betul. Lalu kemudian mestinya harus dipisahkan ya. Dipisahkan. Jadi prinsipnya kita bukan membela kesalahannya, tapi hak hukumnya. Oke. Seperti itu. Itu saya rasa yang sangat penting harus digarisbawahi. Berarti walaupun misalnya secara kasat mata masyarakat atau orang itu bersalah, tapi bukan perbuatannya yang dibela. Betul. Tapi hak-haknya dia begitu ya. Hak-hak hukumnya dong. Oh. Misalnya orang yang dituduh kasus narkoba misalnya, padahal dia cuman memakai saja, tapi dia dituduh sebagai orang yang menjual atau membeli narkoba. Oke. Dan membeli narkoba itu sebagai pelantara. Ya tentu seorang pengacara harus mampu membela kliennya untuk menjelaskan bahwa klien tersebut hanya penyalahguna dan dia wajib direhab. Oke, artinya ada hak-hak yang harus diperjuangkan. Betul. Oke, sekalipun misalnya kasus pembunuhan ya. Sekalipun kasus pembunuhan. Tetap dia dibela dan harus didampingi. Betul. Karena kalau dia tidak didampingi, maka itu implikasi hukumnya bisa tidak sah. Mungkin begitu kasarannya. Bukan. Apa itu? Karena jaksa cenderung menggunakan mencari tindak pidana apa yang dilakukan, dan cenderung itu tidak objektif. Harus diimbangi oleh pembelaan dari pengacara. Jadi harus, dan hakim nanti akan menilai. Lalu kemudian ini kan kalau saya searching di Google, Harudin ini kan pernah di ALC juga kan? Di ALC pada saat itu kalau nggak salah kasus Widuri ke saat itu. Ya. Terus nangani juga kasus pembunuhan di mana itu? Pembunuhan pegawai BNN. Itu kan ditangani juga. Ya. Nah, artinya kan kasus besar itu. Itu gimana Mas Herudin pandang soal kasus itu? Pertama untuk kasus Widuri, waktu itu lagi maraknya pemberitaan terkait Alexis ya. Oke. Nah, penyampaian saya waktu di ILC itu lebih membela hak-hak Widuri sebagai seorang perempuan yang dituduh bahasanya, kalau bahasa kasarnya, menjual diri di tempat tersebut. Padahal itu tidak dilakukan. Nah, ada ada link yang memposting bahwa Widuri termasuk dari anggota Alexis. Seperti itu. Yaitu kita klarifikasi, baik dia sebagai klien juga sebagai perempuan yang harus dilindungi hak-hak harkat dan martabatnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait pembunuhan pegawai BNN. Nah, banyak orang melihatkan bahwa suaminya yang melakukan pembunuhan terhadap istri belum sepenuhnya bersalah, karena ada beberapa rekaman, termasuk rekaman yang waktu itu viral di media, yang menjelaskan bahwa si suami ini sering dicaci maki, dihina, dan macam-macam, dan lain sebagainya. Saya kembali ke profesi tadi, Mas Herudin, profesi pengacara tadi. Yang jadi pertanyaannya, apakah ke depan tetap jadi pengacara atau misalnya beralih ke pegawai atau misalnya masuk ke lembaga pemerintahan atau gimana? Dari lulus kuliah, saya sudah konsisten ingin jadi pengacara, dan sampai sekarang saya tetap konsisten. Berarti tetap ya? Tetap konsisten. Walaupun misalnya digoda-goda kanan kiri tetap? Tetap konsisten, karena prinsipnya kita membela hak hukum seseorang.
dan bukan pembela kesalahan. Dan tentunya itu bernilai ibadah karena saya sendiri beragama Islam. Oke. Atau bentuk ibadah pun beragama apapun tentunya bernilai kebaikan. Jadi agak keliru ketika disampaikan bahwa pengacara membela yang salah, membela yang bayar. Walaupun itu ada, itu Walaupun itu ada ya. ya tentunya ada. Ada, oke. Karena masyarakat yang menilai. Dan tapi walaupun itu ada, itu bukan bagian dari yang diharapkan dalam konteks penegakan hukum. Karena tentunya dalam konteks hukum yang benar-benar yang dicari itu keadilan dalam masyarakat. Hukuman ya menghukum seseorang yang sesuai porsinya. Oke. Seperti itu. Siap. Mungkin itu Mas Herudin. Terima kasih banyak Terima kasih Mas Alung. atas bincang-bincangnya terkait dengan suka duka jadi pengacara. Semoga nanti yang menonton video ini saya rasa bisa jadi inspirasi lah buat para penonton. Jadi pengacara itu manis lah kira-kira ya, walaupun pahitnya juga banyak ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Herudin. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.